Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Dewi Krisnawati yang masih akan mengajar kalian. Baik, pada hari ini kita belajar kimia lagi. Sebelumnya silahkan kalian siapkan alat tulis. Barangkali nanti ada materi yang perlu kalian catat, dan nanti silahkan bertanya ya jika ada bagian materi yang belum kalian pahami. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Yaitu suatu ikatan di mana antar atom-atom itu membentuk suatu senyawa, dan atom-atom tersebut akan mencapai suatu kestabilan. Ya, bisa dipahami? Kemudian, di sini ikatan kimia, suatu atom yang belum stabil, atom tersebut dia akan cenderung menginginkan dirinya itu untuk stabil seperti unsur gas mulia. Nah, gas mulia kan dia stabil. Kemudian untuk mencapai suatu kestabilan tersebut, atom membentuk konfigurasi elektron gas mulia, yaitu yang pertama ada yang namanya duplet, yaitu memiliki elektron valensi sebanyak 2. Contoh unsurnya yaitu He. Kemudian yang kedua ada oktet. Nah, di oktet ini dia memiliki elektron valensi sebanyak 8. Contoh unsurnya seperti Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Lalu gini, kadang-kadang itu terjadi penyimpangan oktet di mana elektron valensinya itu ada yang melebihi dari 8. Kan kalau oktet itu untuk suatu atom itu dikatakan stabil apabila memiliki jumlah elektron valensinya itu 8. Nah, ini kadang itu ada penyimpangan di mana jumlah elektron valensinya itu lebih dari 8, namun atom tersebut tetap stabil. Nah, di dalam ikatan kimia ada 3 jenis ikatan. Yang pertama ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ikatan ion. Langsung saja. Nah, untuk ikatan ion, apa sih sebenarnya ikatan ion itu? Nah, ini ikatan ion adalah suatu ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron atau perpindahan elektron. Jadi di ikatan ion ini nanti ada atom yang menyerahkan atau melepas elektron, dan juga ada atom yang menerima elektron dari atom lain. Jika tidak ada serah terima elektron, maka bukan termasuk ke dalam ikatan ion. Lalu pada ikatan ion itu terjadi antara ion positif dan ion negatif. Jadi jika nanti ionnya itu positif dan positif atau negatif dan negatif, itu bukan termasuk ke dalam ikatan ion. Ya. Kemudian ini ada
ikatan ion dia terjadi antara unsur logam dan non-logam. Sama seperti yang di atasnya, jika nanti dia terjadi antara unsur logam dan logam maupun antar unsur non-logam dan non-logam, berarti dia bukan termasuk ke dalam ikatan ion, melainkan bisa masuk ke dalam ikatan jenis lain. Nah, ini ikatan ion ini biasanya terjadi antara unsur pada golongan 1A dan 2A, yaitu dia sebagai bermuatan positif, dan golongan 6A dan 7A dia bermuatan negatif. Bisa dipahami? Nah, untuk senyawa ion ini ada beberapa contoh dari senyawa-senyawa ion. Nah, diantaranya ini ada NaCl, MgCl2, CaCl2, KOH, KCl, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, di sini saya ambil contoh NaCl. NaCl itu Na-nya dia sebagai unsur logam dan Cl dia sebagai unsur non-logam. Bagaimana bisa? Di sini ada contoh. Nah, di sini ada atom Na dengan Cl. Nah, tadi kan ikatan ion terbentuk karena unsur logam dan logam ya. Jadi di sini Na itu dia sebagai atom logam. Kemudian Cl di sini dia sebagai non logam. Ada yang tahu kenapa Na dia sebagai logam dan Cl sebagai non logam? Nah, gini, untuk atom Na dia termasuk ke dalam logam karena dia berada di golongan 1A. Kemudian untuk Cl, kenapa dia dikatakan non logam? Karena dia masuk ke unsur 7A, yaitu unsur halogen. Kemudian untuk dapat menentukan ikatan ionnya, kita menentukan dulu konfigurasi elektronnya. Nah, ini untuk konfigurasi Na dengan nomor atom 11. Ini konfigurasi elektron untuk Cl dengan nomor atom 17. Nah, ini konfigurasinya ini dibuat seperti ini karena ini konfigurasi elektron menurut kulit atomnya. Nah, di sini kemudian kita menentukan elektron valensinya dari konfigurasi elektron tersebut. Nah, ini untuk Na, dia memiliki elektron valensi sebanyak 1. Kemudian untuk Cl, dia memiliki elektron valensi sebanyak 7. Nah, di sini coba perhatikan untuk elektron valensi, jika dia kurang dari 4, maka dia suatu atom tersebut akan melepas elektron. Kemudian jika elektron valensinya lebih sama dengan 4,
maka suatu atom tersebut akan menangkap elektron. Nah, kemudian untuk Na, di sini dia berelektron valensi 1. Karena elektron valensi 1 kurang dari 4, maka dia termasuk akan melepaskan elektron. Nah, di sini dia melepaskan 1 elektron. Kenapa? Karena di konfigurasi elektron pada kulit atom terluarnya adalah 1. Nah, untuk mencapai kestabilan kan harus mencapai 8. Nah, kemudian maka dari itu elektron yang 1 ini harus dilepaskan. Nah, untuk elektron valensi pada Cl, nah karena dia lebih dari 4, maka dia akan menangkap elektron. Di sini dia menangkap 1 elektron. Kenapa? Karena dia sudah berelektron valensi sebanyak 7. Untuk mencapai 8, dia membutuhkan 1 elektron. Maka dari itu dia menangkap 1 elektron dari Na. Bisa dipahami? Nah, ini ada contoh gambarnya. Na dia di sini dilambangkan dengan titik besar, itu elektron valensinya sebanyak 1. Nah, kemudian untuk Cl, dia perhatikan tanda silangnya. Tanda silangnya itu ada 7. Nah, 7 tersebut adalah jumlah elektron valensinya. Nah, kemudian karena Na melepas 1 elektron dan Cl menangkap 1 elektron, maka titik itu yang ada di Na dilepaskan ke atom Cl. Nah, dipindahkan ke atom Cl. Kemudian untuk Cl akhirnya dia stabil, sudah mencapai 8. Kemudian Na berikatan dengan Cl, dia menghasilkan senyawa NaCl. Kemudian ada masuk ke dalam contoh senyawa ion, karena perhatikan pada gambar. Nah, pada panah tersebut itulah yang menyebabkan NaCl disebut sebagai contoh ikatan ion. Kemudian dipahami, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada Mg dengan Cl. Kita tentukan dulu Mg, dia sebagai logam, dan Cl dia sebagai non-logam. Nah, masih sama, kita menentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Yang pertama untuk Mg dengan nomor atom 12, yaitu konfigurasi elektronnya 282. Kemudian untuk Cl dengan nomor atom 17, konfigurasinya 287. Nah, kemudian kita mencari elektron valensinya. Nah, ini untuk elektron valensi Mg, dia berelektron valensi sebanyak 2. Kemudian untuk Cl, dia berelektron valensi sebanyak 7. Nah, kemudian karena Mg elektron valensinya kurang dari 4, maka dia melepas. Nah, di sini dia melepas 2 elektron karena kulit atom terakhirnya untuk mencapai stabil, maka kulit yang
paling luar yaitu 2 harus dilepaskan. Nah, kemudian elektron valensi pada Cl sebanyak 7 karena dia lebih dari 4, maka dia akan menangkap elektron. Nah, di sini karena dia sudah 7, dia hanya memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Ya, kemudian dia menangkap 1 elektron dari Mg. Nah, ini gambar struktur Lewisnya. Nah, tadi kan Mg dia melepas 2 elektron, sedangkan Cl hanya membutuhkan 1 elektron. Lalu nanti yang 1 elektronnya lagi dikemanakan? Nah, ini gambar yang kedua, Mg melepaskan 1 elektron ke Cl. Nah, kan masih ada sisa 1 elektron Mg. Untuk karena itu kita tambahkan lagi Cl. Nah, seperti ini kita tambahkan lagi Cl, dan elektron yang masih tersisa di Mg tadi kita serahkan atau kita lepaskan ke Cl yang kedua dan menghasilkan senyawa MgCl. Karena Cl-nya 2 berarti ditulis Cl2 menjadi MgCl2. Kemudian lanjut gini, karena tadi Mg dia melepas 2 elektron, maka dia ditulis Mg2+ karena melepas 2 elektron. Kemudian direaksikan dengan Cl. Tadi Cl menangkap 1 elektron, berarti ditulis Cl- karena satunya tidak perlu ditulis. Nah, tadi di atas kan Cl-nya ada 2, berarti Cl ditulis 2 kali, berarti penulisannya Mg2+ plus 2 Cl- menghasilkan senyawa MgCl2. Bisa dipahami? Kemudian apabila senyawa tersebut hanya berupa MgCl saja, maka dia tidak bisa direaksikan dan dia tidak termasuk ke dalam ikatan ion. Nah, semoga kalian paham. Silahkan saya buka diskusi, bisa bertanya-tanya. Dari materi mungkin belum paham dengan penjelasan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan ya bertanya jika kalian belum paham. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan kalian, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.